Shalom, selamat pagi saudaraku. Tetap masih beribadah di dalam rumah bersama keluarga, tapi kita percaya bahwa kuasa ibadah kita akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tahu setiap 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada. Dan kami menikmati setiap berkat-Mu. Sebab itu kami menaikkan pujian kami kepada-Mu pagi ini Tuhan. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, semuanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat.
sukacita selalu. Mari bergirang dalam Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersuka. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai kehadiranmu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai kehadiranmu. Dia kehadiranku, oh dia kehadiranku, ku bersuka sebagai kehadiranmu. Oh dia kehadiranku, oh dia kehadiranku, ku bersuka sebagai kehadiranmu. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai kehadiranmu. Dia kehadiranku, oh dia kehadiranku, ku bersuka sebagai kehadiranmu. Oh dia kehadiranku, oh dia kehadiranku, ku bersuka sebagai kehadiranmu. Dia kehadiranku, oh dia kehadiranku, ku bersuka sebagai kehadiranmu. Oh dia kehadiranku, oh dia kehadiranku, ku bersuka sebagai kehadiranmu. Ku bersuka sebagai, ku bersuka sebagai, ku bersuka sebagai kehadiranmu. Haleluya. Dia Allah yang kuasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita punya Ayah yang Maha Kuasa, Dia Ayah yang Maha Besar bagi kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Gerakan kaki, mari kita puji Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Kaulah Raja Maha Besar.
percaya Dia Bapa yang setia. Mari mempercayai setiap janjinya, setiap firman-Nya, bahwa Dia tak pernah meninggalkan kita. Bapa, Engkau setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita pakai berdiri sekali lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur perbuatan-Mu sampai hari ini adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena Engkau tetap sama dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, baik hamba-Mu maupun setiap jemaat yang mendengar di rumah masing-masing. Roh Kudus bekerja melewati pesan-pesan firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah tentang segala sesuatu yang terjadi itu adalah untuk menggenapi rencananya. Sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi
itu untuk menggenapi rencananya, yaitu rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hal yang tidak kita mengerti dalam hidup kita ini. Misalnya saja, jalan yang seharusnya akan kita lalui terbuka, ternyata tertutup, saudaraku. Seharusnya kita naik pangkat, malah tidak naik-naik sekian tahun. Seharusnya kita ini menjadi orang yang akan mendapatkan berkat Tuhan di hari tertentu, sudah ada perjanjiannya, ternyata meleset. Kadang ada teman yang mengkhianati kita, kadang ada orang yang begitu dekat dengan kita, tapi dia kemudian menipu uang kita begitu banyak dan sampai habis-habisan. Nah, seringkali kalau kita tidak tahu, saudaraku, dan tidak mengerti cara Tuhan menuntun kita langkah demi langkah, maka kita akan menjadi kecewa dan stres. Tetapi jika kita tahu, kita lihat firman Tuhan dalam Rom 8 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi segala sesuatu, saudaraku, baik itu baik atau baik itu buruk, kejadian-kejadian yang mengecewakan dan tidak mengenakkan, itu ditata, disusun sedemikian rupa, sehingga nantinya itu kalau kita meneliti baik-baik dan kita penuh penyerahan kepada Tuhan, kita mempunyai hubungan yang bagus dengan Tuhan, maka kita akan tercengang hasil akhirnya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, dan bangkit dari kematian, itu terjadi sesuatu rentetan sebuah kisah yang memilukan dan tidak mengenakkan sebenarnya. Pengkhianatan salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas. Ke-11 murid yang lainnya meninggalkan Yesus Kristus. Sebelum itu terjadi ada kebencian orang Farisi. Dalam rentetannya juga ada pengadilan yang tidak adil, di mana Yesus diperlakukan tidak adil. Nah, semua ini sebagai suatu peristiwa yang bergandengan, yang berurutan, dan tidak bisa dilangkai begitu saja, saudaraku. Kalau semua orang manis kepada Tuhan Yesus, semua orang baik kepada Tuhan Yesus, maka tidak akan pernah ada yang namanya penyaliban Yesus Kristus. Dan misi Yesus Kristus tidak mungkin tercapai, saudaraku. Harus ada seseorang yang menjual Yesus Kristus dengan 30 keping perak, di mana itu sudah dinubuatkan di kitab Mazmur. Harus ada ciuman Yudas, yang Yudas tunjukkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus, siapa yang kucium, tangkap dia. Jadi peristiwa itu harus terjadi, saudaraku. Nah, kalau Tuhan Yesus ngomong, Bapa, ini mengapa orang-orang kok keras kepala gak mau menerima firman-Ku? Mengapa ini salah satu muridku kok bisa mengkhianati? Bisa-bisanya karena uang 30 keping perak, yang mungkin bisa, saudaraku, dipakai untuk membeli tanah 1 hektar besar-besarnya misalnya, saudaraku. Kenapa Bapak harus ini terjadi? Kalau Yesus berkata seperti itu, saudaraku, dan berusaha menghindari apa yang harus dia jalani, maka yang namanya penyaliban tidak akan ada, penebusan tidak akan ada, dan kita tidak ada jaminan untuk kita mempunyai jaminan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika engkau mengalami hal-hal yang tidak engkau sukai, pacar mungkin yang sedang berpacaran tahu-tahu meninggalkan Anda, toko, kita berdoa supaya tokonya laris, malah terbakar. Nah, saya ingat kisahnya Bapak Cahyo itu ya, saudaraku. Di mana dia berusaha berbisnis supaya usahanya bagus. Nah, saya ingat waktu itu tokonya ya saya anggap jelek, ya saudaraku. Tapi kemudian terjadilah toko itu bakar total. Semua alat-alat untuk fotokopi, bahkan saya lihat waktu itu ada emas yang meleleh, dan ada banyak yang rusak berantakan seluruh rumahnya itu, saudaraku. Dan
Akhirnya seluruh keluarga menangis, saya ikut terenyuh, kita semuanya berjemaat ke sana, saudaraku. Nah, kalau itu tidak terjadi, saya kira mungkin Pak Cahyo belum juga membangun tokonya sampai sekarang, saudaraku. Kita lihat tokonya bagus, tingkat lantai 2 lantai, dan barang dagangannya lebih bagus lagi. Saya ingin cerita kepada saudara, salah satu kisah yang saya masih ingat sampai sekarang adalah ada seorang yang mempunyai usaha gerabatan. Nah, usaha ini dia berdoa, tapi kok langgarannya semakin hari semakin sedikit. Dia sudah ikut KOR, dia ikut kegiatan gereja, dia sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, mohon Tuhan, berkati supaya aku bisa menyekolahkan anakku ke perguruan tinggi, Tuhan. Nah, begitu dia berdoa seperti itu, tahu-tahu sama tokonya itu, bedaknya itu sampai tempat di mana dia jualan itu terbakar semua, saudaraku. Dan dia nangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan dan tidak tahu apa yang harus dia katakan. Tiba-tiba di dalam pikirannya dia pikir, saya harus jualan elektronik. Ketika dia jualan elektronik, saudaraku, itu untungnya jauh lebih besar daripada ketika dia jualan gerabatan. Kita nggak tahu kenapa ini harus terbakar. Kita nggak tahu kenapa langganan jadi sedikit. Nah, kita tahu ke depannya. Yang tahu itu Tuhan, saudaraku. Tapi yang jelas apa saja yang terjadi dalam hidup kita, itu ada gandeng rentengnya dengan cara Allah menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Kalau Yusuf tidak masuk sumur dan tidak dijual ke orang Median, maka tidak pernah yang ada namanya Perdana Menteri Yusuf di negeri Mesir, saudaraku. Kalau dia tidak diperdagangkan jadi budak, kalau dia tidak dikhianati oleh istri Potifar, kalau Yusuf tidak ada sampai masuk penjara, dia tidak akan bertemu dengan pegawainya Fir'aun, saudaraku. Dan dia tidak akan bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya dia bukan siapa-siapa, saudaraku. Karena dia harus bermimpi, dia katakan bahwa saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Bahkan bulan, matahari, bulan dan bintang sujud menyembah dia. Kalau sampai dia tidak masuk Mesir dan rentetan kisahnya tidak ada, maka tidak akan pernah mimpi itu tergenapi. Dalam semuanya itu, Yusuf mempunyai banyak alasan, saudaraku. Untuk dia kecewa, dia sakit hati, dan dia mempunyai dendam dengan saudara-saudaranya. Tetapi dalam Alkitab tidak ada tertulis bahwa Yusuf itu bersungut-sungut, dia mengeluh, dan dia mengasihi dirinya sendiri. Dia mempercayakan, meyakini hidupnya kepada Tuhan. Dan akhirnya Yusuf, saudaraku, menjadi Perdana Menteri. Dalam kitab Kejadian, saya akan membaca bagi saudara, Kejadian pasal yang ke-50. Kejadian 50 ayat 20. Di situ dikatakan, lebih baik mulai ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri, saudaranya Yusuf, dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ini ayatnya, saudaraku. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah mempunyai cara sendiri, Bapak Ibu Saudara, untuk menuntun hidup kita. Itu sebabnya saudara jangan sampai hilangkan segala keluhan. Jangan sampai ada di kamusmu, saudaraku, persungutan kepada Tuhan jika hal-hal yang negatif itu terjadi dalam hidupmu, saudaraku. Saya sendiri merasa, saudaraku, kenapa saya sampai dikirim ke Amerika. Saya ketemu dengan yang namanya Herb. Itu yang terpenting saya kira pada waktu saya setahun lebih di sana. Lewat teman saya Herb ini, saya dipertemukan dengan seseorang yang akan mensponsori saya. Walaupun tidak banyak, selama hampir 25 tahun yang menopang panggilan saya untuk melayani Tuhan. Karena ketemu dia juga, akhirnya ada gereja di Karangasri ini. Dan ini semua berkat dari dia, sehingga ada pelayanan sampai hari ini dan
kami, saya dan keluarga dan semua jemaat mengucap syukur apa yang telah terjadi. Nah, sebenarnya sebelum kita membeli tanah yang ada di tempat ini, saya sudah ditawari tanah yang di daerah Klampisan dekat Pak Itono sana, saudaraku. Rumahnya sudah bagus, saya pikir setelah kami menikah, jangan sampai lama-lama dengan mertua, ya sudah ada tempat dan rumahnya cukup bagus. Nah, tiba-tiba besoknya mau saya duiti, tiba-tiba malamnya sudah disikat orang. Wah, saya sangat kecewa malam itu sama yang punya rumah, saudaraku. Nah, kalau sampai itu tidak terjadi, maka saya tidak akan jadi beli tanah di Karangasri ini, saudaraku. Dan mungkin suasananya di sana akan beda dengan suasana lingkungan di sini. Tuhan menata sedemikian rupa, sehingga kejadian-kejadian yang kecil itu memang harus terjadi. Tidak bisa kita melangkah langsung. Misalnya ke balkon di gereja sana, saya hitung itu trapnya ada 24 langkah tangga, saudaraku. Saya nggak bisa langsung ke 5 meloncat. Mungkin paling banter bisanya meloncat 2 atau 3. Tapi saya harus pelan-pelan dari satu langkah ke langkah yang lain. Sehingga saya sampai ke sana, ke balkon itu. Nah, Tuhan mempunyai cara untuk kita melangkah dari satu tahun ke tahun yang lain. Karena saudaraku, Tuhan itu yang mempunyai kuasa atas jagat raya. Dia yang mengendalikan alam semesta. Dia tahu siapa engkau. Dia tahu di mana engkau dilahirkan. Oleh orang tuamu siapa, kulitmu apa, rambutmu keriting atau lurus, pendek, tingginya engkau. Dan apa yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tahu. Bahkan ketika engkau drop out di sekolahan, ketika engkau dikecewakan orang, ketika uangmu dibawa pergi oleh seseorang, Tuhan tahu semuanya itu. Dan semuanya ditata dengan baik agar rencana Allah dalam hidup saudara dan saya itu tergenapi. Nah, kalau kita sering memberontak dan kita sering tidak terima, sering kita mengeluh dan sering kali kita memberontak kepada Tuhan, rencana Allah tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi dalam hidup kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada iblis, tidak ada orang, tidak ada apapun yang kuat di dunia ini yang sanggup menghentikan rencana Allah dalam hidup kita kecuali diri kita sendiri. Mengucap syukurlah kalau engkau melamar di sebuah perusahaan ditolak karena engkau sudah bisa mempunyai bisnis sendiri. Mengucap syukurlah, saudaraku, kalau engkau saat ini tinggal di Ngawi dan tidak di pantai yang kena tsunami. Mengucap syukurlah kalau ditinggalkan sahabat yang karib. Biarlah dia meninggalkan, jangan memberontak, jangan mengucapkan hal-hal yang tidak senonoh, saudaraku. Karena Tuhan akan mengirim sahabat yang lebih baik lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan merancang hidup kita itu sedemikian rupa sehingga langkah demi langkah harus kita lalui, saudaraku. Dan ketika kita lalui juga gak enak rasanya, saudaraku. Kalau saya lihat kisahnya di kitab Rut tentang Naomi, suatu saat di daerah Israel terjadi kelaparan yang dahsyat. Sehingga Naomi dengan suaminya yang namanya Elimelech dan anaknya yang namanya Mahlon dan Kilion itu harus pergi ke tanah tanah Moab. Ya. Tinggal di sana selama 10 tahun menghindari kelaparan. Dia membawa harta bendanya. Nah, di tanah Moab itu tiba-tiba suaminya satu-satunya yang mencari nafkah meninggal. Wah, itu kecewa berat. Dia sangat kehilangan. Dan tidak hanya itu saja, saudaraku. Dia punya anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Mereka istrinya adalah Orpa dan Rut. Anaknya lagi keduanya meninggal di tanah Moab. Nah, ini kalau kita tidak tahu rencana Allah, kita akan meninggalkan Tuhan, kita akan murtad, kita akan memberontak dan akhirnya kita terhilang, saudaraku. Tapi justru karena kematian mereka, akhirnya Rut ikut Naomi setelah 10 tahun habis-habisan harta bendanya pulang ke tanah Israel karena Tuhan sudah melawat tanah itu, saudaraku. Dan singkat ceritanya, akhirnya Rut yang ikut Naomi itu kenalan dengan Boaz dan menikah dengan Boaz. Boaz akhirnya memperanakkan Obed, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Daud, Daud memperanakkan Kristus. Dan perjalanannya ini kalau saudara telusuri, itu cukup naik terjalnya.
kehidupan, belak-belokan yang tajam dan jurang yang demikian dalam membuat orang rasa-rasanya frustasi dan stres. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara melihat kembali, semua yang terjadi itu adalah untuk menggenapi rencana Allah. Sehingga rancangan proses yang ada itu membuat engkau kuat dan melatih otot-otot rohani saudara menjadi bertumbuh dan berkembang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mengucap syukurlah kalau terjadi misalnya karena corona ini, virus ini yang melanda dunia dan negara kita ini, menyebabkan pendapatan kita turun, sehingga kita stres, sehingga kita tertekan. Tapi justru saya harap dengan semua yang terjadi ini saudara mulai mengerti, berdoa kepada Tuhan saudaraku. Apa ya maksudnya Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya? Saya tahu banyak di antara kita yang turun drastis pendapatannya, saudaraku. Dan harus hidup pas-pasan, harus menata kembali pengeluaran-pengeluaran, harus dirubah cara kita, gaya hidup kita. Dan semuanya ini kalau kita lihat, saudara lihat dalam kitab Rom 8 ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi segala perkara itu entah buruk, entah baik, itu entah keberuntungan, entah kerugian, entah itu naik, entah itu turun, saudaraku, itu dipakai Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita dewasa. Marilah kita berkembang. Marilah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku, ada sebuah kisah. Ada seseorang yang naik perahu di tepi pantai. Saudaraku, di pantai, di tempat di mana dia tinggal dekat situ. Tahu-tahu ada gelombang yang dahsyat yang menghempaskan perahu ini sampai ke tengah. Sampai akhirnya dia tidak bisa menguasai perahu. Akhirnya jauh sekali dan terdampar di sebuah pulau yang terpencil. Berminggu-minggu dia tinggal di situ dan dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kirim orang Tuhan. Hari ganti hari, minggu ganti minggu, dia makan seadanya, cari makanan di pulau yang terpencil itu. Suatu hari ketika dia cari sesuatu makanan di pulau terpencil itu, dia kembali ke tempat gubuk yang dia bangun, kobong, saudaraku. Terbakar dan dia mulai putus asa dan frustasi. Tuhan, sebenarnya engkau ini ada apa enggak? Mengapa aku dalam kondisi ini tidak tertolong, saudaraku? Tambah terbakar. Nah, tahu-tahu 1 jam kemudian ada orang naik perahu speedboat 2-3 orang, yaitu penjaga pantai. Terus dia 1 jam tahu-tahu dia, wah ini ada orang, puji Tuhan, aku mengucap syukur. Terus perahunya itu mendekat dan sampai ke tempat dia berada, saudara. Dia tanya, Pak, kenapa Bapak kesini? Bapak kok tahu saya ada di sini? Iya saya tahu. Bagaimana tahunya? Itu karena ada kobongan itu tadi, ada asap. Batinnya dia, waduh, untung ya tempat gubuk saya itu terbakar. Kalau tidak terbakar, nggak ada orang yang kesini, aku mati di pulau-pulau ini, saudara. Nah, itu sebuah gambaran kejadian-kejadian kita dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin sakit saudara belum sembuh. Saudara jangan tergesa-gesa menghakimi Tuhan, menyalahkan kanan kiri, membuat kambing hitam di mana-mana, sehingga kita tidak ada ujungnya, akhirnya kekecewaan dan stres dan tertekan sendiri. Tetapi marilah kita belajar mengucap syukur. Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Dan juga dikatakan dalam Alkitab, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab kita ini tidak tahu rencana masa depan Tuhan itu apa. Yang jelas Tuhan tahu siapa kamu, umurmu berapa, siapa istrimu, kamu tinggal di mana, apa yang kamu alami, uangmu dibawa orang,
engkau tidak bisa diterima di sebuah perusahaan. Dia tahu usahamu, saudaraku. Dia tahu segala-galanya dalam hidup kita. Dia mengendalikan alam semesta, mengendalikan segala makhluk, mengendalikan hidup kita. Dia tahu detailnya hidup kita. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, Filipi pasal yang pertama ayat keempat, di situ dikatakan, sebab di dalam Dia kita dipilih sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, saya harap kita semuanya mengerti dan memetik pelajaran akan firman Tuhan ini. Satu lagi, saya ingat Yunus. Yunus itu, saudaraku, ketika dia tidak taat, dia sampai pergi seharusnya ke Niniwe, tapi dia mau pergi ke Tarsis, saudaraku. Akhirnya dia harus terjun ke sungai dan dia dimakan ikan selama 3 hari, 3 malam di perut ikan. Dan perutnya ikan yang ada Yunus di dalamnya. Gak tahu bagaimana dia bisa hidup. Ini kalau kita lihat penggenapannya, seperti Yesus mengatakan, seperti Yunus yang ditelan ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia. Jadi ada gandengannya begitu loh saudaraku. Jadi saudara jangan bimbang, jangan ragu. Apa yang saudara alami, jalani dan lakukan yang terbaik yang engkau bisa. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya yang tidak bisa kita lakukan. Saya kira demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan saudaraku. Kiranya memberkati saudara untuk saudara hidup menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Karena rancangan-rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Mari kita berdoa, kita bangkit berdiri bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami pengertian tentang apa yang terjadi di hidup kami, keluarga kami, kesehatan kami, usaha kami. Tidak ada yang tidak Engkau ketahui Tuhan. Naik turunnya kehidupan, maju mundurnya suatu usaha, Engkau tahu. Ajari kami mengucap syukur. Ajari kami menerima tuntunanmu dari hari ke hari, sehingga kami bertumbuh semakin mencintai Tuhan. Kami tidak perlu stres, kami tidak perlu tertekan, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berikan persembahan kita, berikan yang terbaik buat Tuhan meskipun kita ada di rumah. Shalom saudara, tetap ada sukacita dan kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk hari ini bahwa Komsel tetap berjalan ya secara online. Nah, untuk hari Kamis besok itu ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Jadi saudara kita tetap beribadah di rumah masing-masing jam 7 pagi. Ya. Jadi hari Kamis ada ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Nah,
Sabtu tetap puasa, supaya dalam puasa ini kita naikkan doa supaya virus corona ini segera berlalu ya. Dan semuanya akan dipulihkan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Jangan lupa Sabtu sore 6:30 ada ibadah online pemuda di IG ya, di IG-nya Heroes Youth El Shaddai. Jadi tolong kaum muda untuk masuk bersama-sama di IG itu untuk kita mengadakan ibadah bersama. Nah, Minggu pagi jam 7 kita ibadah online karena kita masih harus online, dan ibadah anak jam 8 pagi. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saya yakin firman Tuhan pagi ini menguatkan saudara dan saya untuk tetap berharap bahwa Dia adalah baik. Mari kita berdiri bersama, kita akan berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya tidak pernah berhenti buat hidup saudara dan saya. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersama-sama bersyukur kepadamu. Sungguh Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu bahwa jalan-Mu itu sempurna, keputusan-Mu itu adil. Sekalipun seringkali kami hidup dalam realita yang tidak sama dengan firman-Mu, tapi kami percaya bahwa semua kondisi harus menyesuaikan kepada firman-Mu. Sekali waktu Tuhan, semuanya akan terlihat hanya firman-Mu yang tetap untuk selama-lamanya. Semua akan berlalu. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami sepakat berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi kota Ngawi. Tuhan, kami memberkati dengan darah Yesus Kristus. Kiranya penjagaan-Mu, kekuatan-Mu mengalir Tuhan kepada kami yang ada di kota ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat kepada setiap anak-anak Tuhan untuk bertahan hidup, bahkan berkarya, melihat peluang-peluang yang Tuhan sediakan supaya hidup kami ini nyata, Engkau ada di dalam diri kami. Sekarang kami mengangkat tangan kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden sampai kepada Bapak RT dengan kasih setia Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Saudaraku, ketika saudara melakukan firman Tuhan ini, maka berkat Tuhan akan turun atas hidup saudara, atas keluargamu, kesehatanmu, ekonomimu, sawah ladangmu, ternakmu diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Bapak, terima kasih buat ibadah pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang hebat. Kami percaya Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami, dalam setiap hari kami Tuhan, dan membawa kami dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.